Ada satu pertanyaan dari seorang Ahmadi yang tengah dipenjara di jalan Allah Ta'ala. Katanya telah terjadi dialog membicarakan apa perbedaan sodakoh dan khairat. Huzur bersabda, apa yang sedang dibahas? Katanya ada seorang Maulwi Gair yang mengatakan, Huzur bersabda, apakah Maulwi juga dipenjara? Saya kurang tahu, Huzur. Huzur bersabda, atau Maulwi khusus untuk penjara mungkin ya? Katanya, apa perbedaan antara sodakoh dan khairat? Huzur bersabda, khairat merupakan istilah yang sangat umum. Setiap kebaikan terkandung dalam khairat. Kata khair sedemikian rupa luas, sehingga digunakan juga untuk umat Muhammadiyah, sebagaimana difirmankan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Artinya, kalian adalah umat terbaik yang dibangkitkan demi kebaikan umat manusia. Kata khair sifatnya sangat umum. Dalam konteks khair, makna dari khairat adalah suatu kebaikan, apakah dalam corak ucapan maupun amalan, atau dalam bentuk bantuan dengan memberikan makanan, pakaian, uang, dan lain-lain kepada orang lain, semuanya termasuk ke dalam khairat. Mungkin pemikiran Maulwi tadi tertuju pada ungkapan bahasa Urdu yang umum, di mana digunakan ungkapan sodakoh dan khairat. Saya rasa seperti itu, karena saya tidak mengetahui apa yang sedang diperdebatkan, namun dari kalimatnya saya mengira itu yang ada di benaknya. Sebagian orang tidak mau menerima sedekah, namun tidak demikian dengan khairat, semua orang mau menerima khairat. Ada sebagian orang yang merasa tidak suka jika diberikan sedekah. Dalam makna ini, kata sodakoh memiliki makna yang khas dibanding dengan khairat. Di dalamnya juga sudah menyerap makna yang diwariskan oleh peradaban dan tradisi Hindu di Hindustan. Pada masa dahulu, terdapat pemikiran di kalangan orang Hindu bahwa suatu bala musibah dapat ditransfer kepada orang lain, yakni bala musibah tersebut terlebih dulu disingkirkan dari dirinya, lalu ditransfer kepada orang lain. Tradisi memberi yang biasa mereka lakukan dahulu didasari pemikiran dan anggapan supaya bala musibah terhindar dari mereka. Bahkan terkadang mereka juga menggunakan jimat. Saya ingat pada zaman dulu, ketika kami sering pergi ke suatu tempat di pagi hari, mereka biasa menebarkan jimat dalam bentuk benda-benda kecil. Mereka meyakini jika ada yang menginjak jimat tersebut, maka musibahnya akan berpindah kepada orang yang menginjaknya itu. Namun secara sengaja saya sering menginjak benda-benda tersebut ketika berjalan dan tidak pernah ada musibah yang menimpa saya setelah itu. Pada umumnya, cara berpikirnya mirip seperti itu, terlepas dari apakah mengadopsi pemikiran mereka ataupun tidak. Dijumpai juga pemikiran serupa dalam lingkungan masyarakat kita yang beranggapan bahwa sedekah identik dengan bala musibah atau membawa penyakit. Untuk itu, perasaan tidak suka memakan barang sedekah secara alami masuk ke dalam tabiat kita. Ketika Anda menyembelih kambing karena Allah Ta'ala, lalu membagikannya kepada fakir miskin, banyak yang bertanya, apakah ini khairat atau sedekah? Jika sedekah, kami tidak mau makan, katanya. Mirip dengan kekhawatiran seperti itu. Dalam sedekah, telah bercampur unsur yang sebenarnya berkaitan murni dengan hadrat Rasulullah SAW dan ahli bait beliau. Sedekah yang diberikan pada masa itu dibagikan kepada fakir miskin untuk tujuan menolak bala ketika menghadapi kengerian dan menasihatkan kebaikan. Dalam hal ini, Rasulullah dan ahli bait beliau dilarang untuk menerima sedekah. Maksudnya adalah untuk menjaga kehormatan beliau. Bukanlah karena sedekah pada zatnya merupakan sesuatu yang buruk. Menjaga kehormatan Rasulullah dan ahli bait di sini maksudnya adalah bahwa ihsan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah meliputi seluruh dunia. Untuk itu, jika ada suatu harta yang di dalamnya terdapat makna ihsan, yakni seolah-olah memberikan sesuatu pada orang yang membutuhkan, maka Rasulullah dan ahli bait beliau dikecualikan dari itu karena martabat beliau adalah yang paling tinggi.
Menurut hemat saya, inilah yang menjadi alasan kenapa Rasulullah dilarang untuk menerima sedekah. Namun barang-barang sedekah secara langsung tidaklah diidentikan dengan suatu aib. Pemikiran yang demikian adalah keliru. Sama saja seperti halnya suatu khairat, sedekah tidak membawa bala ataupun kekotoran. Dalam hal ini bukti yang terbesar adalah suatu hari Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke tempat Hadrat Aisyah. Saat itu daging tengah direbus. Rasul bertanya, "Apa ini?" Hadrat Aisyah menjawab, "Bariyah, yakni pelayan kita." Apa? Barirah. Oh iya, Barirah. Namanya Barirah. Saya keliru menyebutkan namanya tadi. Barirah menerima sedekah daging, lalu mengirimkannya kepada kita sebagai hadiah. Saat itu Rasulullah tidak lantas bersabda, "Buang saja karena ini sedekah." Rasul justru bersabda, "Bagi Barirah, daging ini merupakan sedekah, namun bagi kita merupakan hadiah." Yakni, jika ia mengirimkannya untuk kita, berarti merupakan hadiah bagi kita. Artinya, orang yang menerima sedekah, statusnya menjadi pemilik sepenuhnya. Apakah ia memilih untuk memberikan barang miliknya itu sebagai hadiah atau menjualnya kepada orang lain? Status barang tersebut menjadi berubah. Dalam hal ini, Rasulullah telah menjauhkan keraguan saya dengan menyantap daging tersebut. Padahal, betapa bencinya orang-orang pada barang sedekah. Siapa yang lebih tinggi martabatnya melebihi Rasulullah? Dan ini pun merupakan satu bukti ketinggian martabat beliau. Beliau benar-benar berhati lapang dan sangat mulia. Untuk menjauhkan keraguan di benak orang-orang, Rasulullah menyantap daging tersebut. Adapun khairat merupakan kata yang umum, sedangkan sodakoh umumnya diartikan khairat yang diberikan pada saat, misalnya setelah melihat mimpi buruk, atau sebelum melakukan perjalanan, sebagian wanita merasa khawatir lalu beranggapan jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, atau jangan sampai terjadi apa-apa dengan anaknya. Dalam hal ini, untuk membuat Allah Ta'ala ridho, mereka terlebih dahulu membahagiakan hambanya. Inilah mafhumnya. Adapun Allah Ta'ala tidaklah membutuhkan sedekah. Keridaan Allah Ta'ala juga mungkin saja dapat diraih tanpa sedekah. Namun Allah Ta'ala menjadikan rasa simpati kepada fakir miskin sebagai alasan untuk itu. Alhasil, yang berkaitan dengan penolakan bala adalah sedekah. Sedangkan khairat adalah umum, yakni apa saja yang manusia belanjakan untuk kebaikan umat manusia.